Ya, mengenai turunan parsial. Kita akan lihat jika f adalah fungsi dua variabel dari x dan y. Kalau tadi kita pelajari satu variabel, sekarang kita pelajari dua variabel, yaitu x dan y, begitu ya. Nah, jika f itu adalah fungsi dua variabel dari x dan y, andaikan kita misalkan hanya x saja yang berubah-ubah, jadi cuma si x aja yang berubah-ubah nih. Kan ada fungsi f, x, y gitu kan. Nah, si x saja yang berubah-ubah, sedangkan y-nya akan dibuat tetap. Y-nya tetap. Kita misalkan y-nya adalah b. B itu adalah konstanta. Berarti fungsinya menjadi x, b. Nah, gitu. Fungsinya menjadi x, g. X, B gitu ya. Nah, jika kita umpamakan fx, b ini adalah sebuah fungsi yaitu gx, jika kita umpamakan, maka g ini mempunyai turunan di A. Maka kita menamakannya turunan parsial dari f terhadap x di A, b. Dan bisa kita nyatakan dengan fx A, b. Artinya apa? Fungsi tersebut hanya kita turunkan terhadap x saja. Karena b-nya tetap, b-nya konstan. Nah, jadi kalau turunan parsial, parsial itu kan apa arti parsial? Parsial apa? Fungsi yang diturunkan satu-satu. Fungsi yang diturunkan satu-satu. Parsial itu kan sebagian ya. Parsial, bagian-bagian. Jadi kita bagi-bagi. Kita mau menurunkan kemana? Ke X atau ke Y gitu. Nah, sekarang ini kita nyatakan kita akan menurunkan fungsi tersebut di X terhadap X di A, B gitu ya. Nah, fx A, B ini bisa kita tulis dengan bentuk G aksen A. Dengan gx-nya itu apa? Gx-nya itu adalah fungsi A, B. Tapi hanya kita turunkan x-nya saja, berarti kita nyatakan fx A, B. Nah, nanti kita supaya lebih pahamnya. Kita lihat yang barusan, fx A, B ini, atau kita bisa menyatakannya dengan G aksen A, karena G itu tadi, G itu adalah fungsi A, B, ya, fungsi A, B. Menurut definisi turunan, tadi definisi turunan yang pertama, yang satu variabel, kita ingat bahwa f aksen A itu adalah limit H menuju 0 dari f A ditambah H dikurangi f A per H. Berarti kalau sekarang fx A, B, jadi A-nya di sini ada A, B. Kira-kira limitnya gimana? Turunannya gimana? Limit H menuju 0, F A, B tambah H. A, B tambah H. Yang lain? Oke. Di sini ketika A-nya ditambahkan dengan H, maka kita ada punya B kan yang belum. Nah, maka A, H, A tambah H, B. Begitu. Karena kan fungsinya itu A, B gitu kan. Nah, A-nya ditambahkan dengan H, ini B-nya. Gitu. Ya. Per H. Ini berkaitan dengan limit. Nah, sebenarnya materinya itu kemarin dari apa? Fungsi dua peubah langsung masuk ke turunan parsial, tapi saya lompat dulu ke limit karena untuk mengingatkan materi tentang limit. Nanti akan berkaitan dengan turunan parsial gitu. Oke, kita lihat lagi bagian yang lainnya, yaitu turunan parsial dari F terhadap Y. Kalau tadi terhadap X, sekarang terhadap Y. Maka dinyatakannya dengan FY A, Y. Nah, gitu. Sehingga dia diperoleh dengan membuat X itu tetap. Jadi si X-nya tetap. Kalau tadi kan X, B, X-nya itu diturunkan terhadap A sehingga menjadi A, B. Sekarang
X-nya yang tetap. Kalau tadi Y-nya yang tetap, sekarang X-nya yang tetap. Sehingga ketika X-nya sama dengan A, maka di sini kita tuliskan menjadi F, A, Y. Nanti yang akan berubah-ubahnya itu Y. Gitu. Oke. Nah, bagaimana turunannya? Kalau tadi turunan satu variabel itu F aksen A, limit H menuju 0, F A tambah H dikurangi F A per H. Kalau yang diturunkan terhadap X, Fx tadi gimana? Fx limit H menuju 0, A ditambah H, koma B dikurang F A, F per H, gitu ya. Nah, ini tadi A tambah H, B. Nah, sekarang ketika kita turunkan terhadap Y, sehingga FY-nya jadi gimana nih? FY A, B-nya jadi gimana? Limit H menuju 0, F A, B ditambah K. Oke, betul. FY-nya itu adalah limit H menuju 0, F, A, B ditambah H. Sekarang B-nya yang berubah-ubah. Sehingga B-nya akan ditambahkan dengan H. H itu apa? Ini menujunya ke berapa? H-nya itu menuju ke berapa gitu. Dikurangi FAB per H. Itu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan dalam masalah. Saya simpulkan dulu ya. Sehingga untuk turunan parsial definisinya misalkan f(x, y) adalah fungsi dua peubah x dan y, maka 1. Turunan parsial pertama dari f terhadap x, ini turunan parsial pertama. Kemarin di kalkulus 1 ketemu turunan kedua, ketiga nggak? Atau satu aja? Turunan pertama aja? Ada turunan kedua, ketiga? Ada. Y aksen, kemudian Y aksen-aksen gitu, ada nggak? Ada. Oke. Turunan parsial pertama dari f, dari fungsi f terhadap x, artinya y-nya dianggap konstan, maka didefinisikan fx, y, limit h menuju 0, fx ditambah h, y, dikurangi fx, y per h. Nah, kalau tadi kita gunakannya a, b, secara umum, jika kita lihat definisinya, secara umum, A itu adalah X, Y itu adalah B. Nah, sehingga Fx, turunan parsial Fxy terhadap X, itu adalah limit H menuju 0, Fx ditambah H, Y. Artinya yang berubahnya yang X-nya. Gitu. Kalau diturunkan terhadap X, yang berubah yang X-nya. Kalau diturunkan terhadap Y, artinya X-nya dianggap konstan. Kalau tadi Y-nya yang dianggap konstan, maka yang berubah ini adalah yang Y-nya. Ini Y-nya yang berubah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat. Carilah Fx turunan parsial X 2,1 dan Fy 1,2 jika fungsinya adalah X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat. Nah, sekarang jika kita akan mencari Fx-nya dulu nih, kita akan mencari Fx-nya dulu. Tadi berdasarkan definisi bahwa limit bahwa Fx, X, Y itu adalah limit H menuju 0, F, X ditambah H, Y, X-nya yang berubah, dikurangi F, X, Y per H. Sekarang, kita substitusikan dulu. Untuk Fx, X, Y. Artinya, X-nya 2, Y-nya 1. Dari mana? Nah, ini kan yang kita cari. Ini X, ini Y. Atau kalau tadi A, B gitu kan? A, B. Nah, berarti A-nya atau X-nya itu adalah 2, B-nya atau Y-nya itu adalah 1.
Kita substitusi dulu fx 2,1. Substitusi. Artinya fungsinya itu limit H menuju 0, F2 tambah H, 1. Nah, X-nya yang berubah. Karena dia diturunkan terhadap X ya. X-nya yang berubah. Oke, kita lihat fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah X kuadrat kali Y ditambah 3Y pangkat 3. So, sambil ditulis. Sehingga F2 tambah H, 1 itu jadi berapa? Oh. Ini didapat dari mensubstitusi ke sini. X-nya berarti diganti dengan berapa? X-nya kita ganti dengan 2 tambah H, Y-nya kita ganti dengan 1. Nah, karena ini kan X, yang ini Y, gitu ya. So, sambil ditulis ya, sambil ditulis, sambil dikerjakan. Oh, sampai sini. Ada yang tanyakan? So, lanjutkan. Silahkan dioperasikan. 2 tambah H dikuadratkan, itu jadi berapa? Dikalikan dengan Y-nya berapa? 1 ditambah 3 dikali 1 kuadrat. Ini dari sini ya, ini dari fungsinya. Ini juga sama, ini dari fungsinya. Disubstitusi dengan X-nya 2 dan Y-nya 1. Bisa? Jadi berapa limitnya nih? 2 tambah H kuadrat kan dikali 1 tambah 3 kali 1 kuadrat berapa? 4. 4. Hah? 4. Aihana kemana? Kalau Hana udah disubstitusi, Bu. Oh, sudah hasil. Oke. Nah, ini prosesnya ya. Saya hapus dulu. Hasilnya 4 ya. Sok yang lain. Diikuti dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi artinya untuk mencari turunan dengan menggunakan limit kita tinggal mensubstitusikan terhadap definisinya ya.
terhadap definisinya. Tadi definisinya adalah fx, x, y itu adalah limit h menuju 0 dari fx tambah h, y dikurangi fxy dibagi h. Ingat, kalau kita akan mencari turunan dari x terhadap x, maka yang berubah x-nya. Artinya x tambah h. Tapi kalau kita mencari turunan terhadap y, maka yang berubah adalah y-nya. Berarti y tambah h. Gitu. So, sudah? Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu nggak? Cukup? Nah, sekarang kita akan mencari FY-nya. FY di 1,2. FY di 1,2. Berarti, kita lihat definisinya dulu. Untuk FY, berarti yang berubah apanya? Y-nya ya. Yang berubah Y-nya. Nah, yang ini yang berubah Y-nya. Y tambah H. Oke, kita tinggal substitusikan. X-nya berapa? Satu. X-nya 1. Y-nya 2. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Karena kita akan mencari FY. Sehingga FY 1,2 itu limit H menuju 0 dari F. X-nya berapa tadi? 2, Y tambah H. X-nya 1 ya, X-nya 1. So, substitusikan seperti yang tadi. Seperti tadi fx. Nah, seperti tadi ini. Kita akan mencari fy-nya sekarang. Ai, mana Ai? Cari nomor Ai untuk menjawab FY ini berapa? 11, Bu. 11 T Sahar 11. Komar. Ayah, Komarna. Ada, Bu. Ya, sok. Udah beres belum? Berapa jawabannya?
Ada yang sudah? Hasil akhirnya berapa hasil akhir? 36, Bu. 36, nah saya 37-nya. Salah gitu. Coba yang lain, yang lain. 37, Bu. 37, yang lain lagi? Berapa? Umar, beres belum? Kirim, orang tingali. Aduh, iya baru sedikit bahasan kita. Belum, Bu. Sok. Yang lain, atau mungkin yang lain ada yang mau mengirimkan jawabannya biar nggak terlalu lama. Sok sahawe, nomor ngirimkan mah nggak dikintun di grup. Nanti kita diskusikan. Tadi nu 36 sama 37 beda tah, sok kintunkeun nanti kita lihat. 37, Bu. 37. Tadi salah yang hanya gak ditambahin. Oh, iya. Ya. Sok. Siapa yang mau kirim, mangga? Yang mau mengirimkan jawaban, mangga. Biar nggak terlalu lama. Sahawe. Pokoknya mah kalau latihan ya, mau bener mau salah nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ketahuan kelirunya di mana.
Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, barusan kita akan mencari turunan dari fungsi menggunakan konsep limit. Nah, selain menggunakan konsep limit, kita juga bisa melihat dengan menggunakan aturan-aturan dari turunan parsial tersebut. Nah, kita perhatikan. Enggak, yang belum konsen perhatikan dulu di sini. Ada aturan-aturan untuk pencarian turunan parsial. Nah, misalkan kita kan punya fungsi nih fxy atau biasa kita boleh juga kita buatkan dalam bentuk z ya. Kalau fx itu kan kita buat dalam bentuk y, kalau fxy kita buat dalam bentuk z. Nah, yang pertama, untuk mencari fx, tadi kan kita sudah tahu ya, pandang y-nya sebagai konstanta dan diferensialkan, turunkan biasa, turunkan si fxy terhadap x. Diturunkan si fxy tersebut terhadap x. Jadi, dari fungsi yang ini, kita hanya menurunkan x-nya saja. Nu diturunkan x-nya hungkul. Anu y-nya gimana? Y-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Kita anggap sebagai konstanta. Gitu. Kemudian, untuk mencari fy itu kan x-nya sebagai konstanta. Karena yang berubah itu kan y-nya kan? Yang berubah y-nya, maka x-nya ini sebagai konstanta. Maka kita tinggal turunkan saja atau diferensialkan saja si fungsi tersebut terhadap y aja. Kalau fx terhadap x-nya aja. Kalau fy terhadap y-nya aja. Gimana maksudnya? Nah, kita lihat masih soal yang sama dengan yang tadi. Carilah fx 2,1 dan fy 1,2 jika fxy-nya itu x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Kalau tadi kita menggunakan definisi, menggunakan konsep limit. Nah, sekarang jika kita akan mendiferensialkan seperti biasa, maka kita akan mencari untuk fx kita akan mencari dengan menganggap y-nya sebagai konstanta. Kita tinggal mendiferensialkannya terhadap x aja. Maksudnya gimana? Kita lihat. fxy-nya itu adalah x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Kita akan menurunkan terhadap x. Kita lihat yang pertama. Sebentar, saya hapus dulu. Kita lihat satu-satu. Yang ini dulu. Kok jadi hidung? Nah, yang ini dulu. Ketika x kuadrat y kita turunkan terhadap x. Nah, perhatikan. Ketika x kuadrat y kita turunkan terhadap x, maka y itu sebagai konstanta. Sehingga ketika x kuadrat y kita turunkan terhadap x, jadi 2xy. Y itu sebagai konstanta. Misalkan saya ambil contoh. X kuadrat dikali 3. Berarti kan 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Sok, 3x kuadrat. 3-nya kan tetap kan? 3 dikali, ini turun kan? 2x. Begitu kan? Jadi 6x gitu kan? Jadi 6x. Sekarang, si 3 ini adalah y. Si 3 ini adalah y. Berarti y ini diturunkan tidak? Tidak, karena yang akan kita turunkan hanya x saja. Yang akan kita turunkan hanya x saja. Sehingga x kuadrat y itu adalah 2xy. Karena y ini tetap. Y ini tetap, karena dia konstanta. Jadi anggaplah y itu adalah 3 misalkan tadi. Anggaplah y itu 3. Berarti kan 3-nya tetap nih. Kalau diturunkan, kalau dia nempel ke X. Gitu. Sampai sini, paham ya? Kalau saya punya ini. 6X pangkat 3 Y. Jadi gimana turunannya?
18x kuadrat Fx gimana? 18x kuadrat Y. Kuadrat. Kartos? Kartosnya? Yang lain? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya hapus. Sekarang, kita akan turunkan 3Y pangkat 3. 3Y pangkat 3 diturunkan, tapi terhadap apa? Terhadap X. Dia ada X-nya atau tidak? Tidak. Tidak ada. Berarti turunannya adalah 0. Paham nggak? Ya kan? Kalau kita punya fx sama dengan 2x tambah 4, turunannya adalah ini 2 tambah 0, gitu kan? 4 ini nggak bisa diturunkan terhadap x, gitu kan? Nah, ini pun sama. Ketika 3y kuadrat, kita turunkan terhadap x, itu kan nggak ada variabel x-nya. Maka kita tinggal membuatnya menjadi 0. Oke, paham ya? Oke. Sehingga berapa fx-nya? 2xy. Sekarang fx yang kita cari adalah fx 2,1. Artinya substitusi x-nya oleh berapa? Substitusi x-nya oleh 2, y-nya oleh 1. 1. Oke, 2 kali 1 kali 2 ditambah 0 sama dengan 4. Sama jawabannya dengan yang tadi 4. Itu ya. So, lihat catatan kalian tadi yang fx menggunakan konsep limit. Fx 2,1 itu adalah 4 sama. So, sekarang jika kita akan mencari fy berarti si x kita pandang sebagai konstanta. Nah, untuk fy kita pandang sebagai konstanta. Maka untuk x kuadrat y, kita turunkan terhadap y. X kuadratnya jadi konstanta, berarti x kuadratnya tetap. Simpan dulu x kuadratnya. Y kita turunkan jadi berapa? Jadi 1. 1 kali x kuadrat. X kuadrat gitu. Paham nggak? Yang belakangnya 3y pangkat 3. Kita turunkan terhadap apa? Terhadap y. Oh bisa kalau diturunkan terhadap y. Kenapa tadi 0? Karena tadi diturunkan terhadap x. Dia dianggap sebagai konstanta. Kalau sekarang 3y pangkat 3 kita turunkan terhadap y. Maka menjadi 9y pangkat 2. Paham ya? Paham. So, jadi berapa FY untuk 1,2? Mangga. Substitusi. X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 2. Sok, mangga, cobian. Sambil ditulis ya, sambil ditulis biar mudah dipahami. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup ya, mudah. Mudah mana? Menggunakan konsep limit atau diferensial biasa? Oke, kalau ini sudah, kita coba ya, kita coba. Ini sama ya, 37 hasilnya sama kayak tadi. Kita coba. So, jika fx-nya x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 2y pangkat 2, carilah fx 2,1, fy 2,1. Komar, tadi belum nih, Komar. Sekarang fx yang ini, Komar.
So, kita cari fx-nya. Mau pakai cara yang mana? Mau pakai yang pakai limit? Boleh. Mau pakai yang diferensial barusan? Boleh. So. So, sudah, Komar? Belum yang FY-nya, Bu. Oh, fx-nya aja, yang fx-nya aja. Nanti FY-nya biar sama yang lain. Pinturkan dulunya. Sok yang fx. Terus dikintun, Komar? Kita lihat ya. Ini untuk fx. Didiferensialkan biasa ya. 3x. Oh, fx 3. Kuma ya teh. Coba diperhatikan di mana nih, ada yang keliru nggak? X pangkat 3 diturunkan menjadi berapa? Oh, Aidinu fx 2,1-nya mah benar. 3 kali 2 pangkat 2. Tapi di fx-nya itu 3x. Harusnya berapa nih, Komar? X pangkat 3 diturunkan jadi berapa, Komar? Oh iya, salah, Bu. 3X, Bu. Harusnya X pangkat 3 diturunkan jadi berapa? Harusnya berapa itu? Oke, yang lain mungkin bisa membantu. X pangkat 3 diturunkan jadi berapa? 3x kuadrat. Ya, 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 ya. Tapi di perhitungan bawah jadi betul lagi nih. 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2x y pangkat 1. 2x y pangkat 3. 1 pangkat 3. Oh, betul. 4 kali 3, 12. Tuh. Jawabannya yang lain gimana? Sama, Bu. Sama ya. Oke, yang FY. Sok. FY mangga. Udah di-share, Bu. Udah? Udah. Udah. Mana? Oh, belum. Nah, FY. FY-nya itu adalah, kita lihat turunannya dulu. Diturunkan terhadap Y. Soalnya berapa nih? X pangkat 3 diturunkan terhadap Y itu 0. X kuadrat Y pangkat 3 itu X kuadrat 3Y pangkat 2. Betul, dikurangi 4Y. Yang lain gimana jawabannya? Sama ya. Jawabannya 8. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk notasi dari turunan parsial.
untuk notasi dari turunan parsial. Sekarang untuk notasinya, tadi kan kita menggunakannya fx ya. Tadi kita menggunakannya fx, artinya turunan parsial dari fungsi xy terhadap x, turunan parsial terhadap x dari fungsi f xy, begitu membacanya. Atau tanpa x, y bisa kita tulis fx saja. Atau yang seperti ini, bacanya gimana nih? Gimana bacanya? Do. Ya. Delta. Do, betul tadi do. Nah, do. Do F per do X. Nah, do ini merupakan notasi untuk turunan parsial. Atau kita bisa menuliskannya do per do X. Artinya, do-nya yang mana? Do dari fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya X, Y. Do per do X. Artinya, si fungsi tersebut diturunkan terhadap X saja. Gitu ya. Atau do Z per do X. Artinya, fungsi Z. Fungsi Z ini kita tahu bahwa Z ini adalah dua variabel. Dua variabel ya. Per do X. Artinya fungsi Z diturunkan terhadap X. Gitu. Atau F1. F1 ini adalah turunan untuk X saja ya. Jadi bisa ditulis F1. Atau D1F. Diferensial ke 1 dari fungsi tersebut. Atau DXF. Diferensial terhadap X dari fungsi F. Gitu. Oke. Berarti kalau F, Y, kita bisa tulis lagi apa? Kita bisa tulis apa? FY. FY saja. Atau kalau turunan terhadap X, do F per do X, berarti kalau Y berarti do F? Do Y. Do Y. Per do Y. Atau do per do Y. Atau do Z per do Y. Atau F2. Nah, F2 ini adalah si fungsi tersebut diturunkan terhadap Y ya. Bukan turunan kedua, bukan. Tapi fungsi tersebut diturunkan terhadap Y. Atau D2F. Atau DYF. Gitu. Jadi notasinya gimana? Mana yang benar? Semuanya benar. Kita harus memilih yang mana? Mangga, telangkung. Mau pakai yang mana? Boleh. Semuanya dipakai, boleh. Bisa digunakan. Jadi kalau kalian menemukan D1F atau F1, F2, F3, Fx, Fy, nah kita harus paham, oh F1 itu adalah Fx, gitu ya. Oke, berikutnya. Tadi ya, masih soal yang tadi, X kuadrat Y ditambah 3Y pangkat 3. Kita bisa menuliskannya dengan bentuk do F per do X. Nah, do F per do X. Atau kita bisa menuliskannya fxy-nya kita substitusikan. Fxy-nya apa? Do X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat per do X. Ini sama. Artinya dia bukan dibagi dengan X, bukan. Tapi turunan parsial terhadap X. Gitu. Artinya itu. Nah, ini. Nah, ini. Ini artinya adalah turunan parsial terhadap X. Kayak ciri-ciri. Nah, gitu ya. Maka kalau seperti itu, do X tersebut diturunkan terhadap X. Berarti X tersebut, fungsi tersebut diturunkan terhadap X. Berarti si fungsi yang ini diturunkan terhadap X menjadi 2XY ditambah 0. Jadi 2XY. Gitu. Itu ya. Ini penulisan. Ini tentang penulisan saja. Ini yang tadi. Masih soal yang tadi. Gitu. Sekarang untuk FY-nya, misalkan kita pakai do F per do Y. Do F XY per do Y. Nah, do F-nya. F-nya apa? F-nya fungsi. Fungsinya apa? X kuadrat Y tambah 3Y pangkat 3. Kita masukkan saja. Artinya, fungsi tersebut diturunkan terhadap Y. Nah, jadi, X kuadrat tambah 9Y kuadrat. Ingat, cirinya adalah do ini ya.
Kalau diferensial biasanya pakai dy per dx geningan, gitu kan? Nah, kalau parsial mah pakainya do y per do x gitu. Makanya ya. Oke, sekarang jika z sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat. Masih ada berapa menit nih? 10 menit cukup nggak? Tentukan zx dan zy. Zx artinya fungsi tersebut diturunkan terhadap x. Zy fungsi tersebut diturunkan terhadap y. Sok dicoba. Fungsi trigonometri. Ini bentuknya bagaimana? Bentuknya ingat, ada dua unsur, x kuadrat dan sin xy kuadrat. Artinya ini adalah u kali v. Gitu ya. U kali v. Ingat turunannya U aksen V ditambah U V aksen. Turunan sin apa turunan sin? Cos. Cos. Oke. Tadi teh saha Kurnia tadi Miftah tadinya? Bukan, Bu. Miftah, sekarang pilih nomor lagi untuk ZX. 13. Saha 13 teh. Halim. Kali Oh iya. Sok. 10 menit lagi kita istirahat dulu. Saya putus-putus videonya biar nanti nggak terlalu panjang. Kita lihat. X kuadrat cos X kuadrat U aksen V ditambah U V aksen. Kumaha ieu teh? X kuadrat ini diturunkannya. Oh, ini UV aksen ditambah, oh terbalik, UV aksen ditambah U aksen V gitu. Ya, kita lihat lagi ke bawah. X cos kalau kalian nggak pakai do per do X juga nggak apa-apa. Pakai yang biasa yang tadi juga nggak apa-apa. Coba-coba perhatikan ini punya Halim. Kenapa ada jadi min 2X nih? Kenapa ada jadi min 2X? Atau ada jawaban yang lain? bukan min Bu, itu kali titik. itu teh titik dikali turunan dari X kuadrat 2X, betul. Turunan dari sin itu cos. Oh, ini ada yang keliru ya. Belum dikasih 2Y, belum dikasih Y kuadrat di depan. Participant can now see your application, maksudnya. Ada yang keliru ya, ada yang keliru. Oke, yang lain, mungkin ada jawaban yang lain. Ya, sambil menunggu mengerjakan Halim dan Nanda, kita istirahat dulu ya, 5 menit. 9:02, 9:07
atau dipaskeun 9:10, 9:10 kita masuk lagi ya. Oke, Mangga, silakan boleh ditutup dulu videonya. Punya Halim tadi masih harus diperbaiki ya. Baik, Bu.
Ya, mari kita mulai lagi perkuliahannya. Mangga dibuka lagi videonya. Udah diperbaiki punya Halim? Belum, Bu, masih bingung. Belum ya. Masih ingat aturan rantai dulu, aturan rantai di kalkulus 1 mungkin atau di SMA dulu. Ketika kita punya fungsi sin XY kuadrat, turunan sin itu adalah cos. Cos apa? Cos XY kuadrat. Tetapi kita harus mengalihkan lagi dengan yang di dalam sin ini, di dalam kurung. Ada fungsi lagi. Fungsinya apa? XY kuadrat. XY kuadrat kita turunkan. Turunkan terhadap apa? Terhadap X. Karena sekarang sedang menurunkan terhadap X. XY kuadrat kita turunkan terhadap X, tinggal Y kuadrat saja. X-nya jadi 1. Gitu. Sehingga turunan dari sin XY kuadrat itu adalah Y kuadrat cos XY kuadrat. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kekeliruannya ada di situ ya. Oke, sekarang ini saya hapus ya, ini saya hapus. Sehingga kita punya U-nya adalah X kuadrat. Nah ini ya, U-nya adalah X kuadrat, dan U aksennya adalah 2X. V-nya adalah sin XY kuadrat, dan V aksennya Y kuadrat dikali cos XY kuadrat. Nah sekarang, untuk turunan dari si Z tersebut terhadap X, maka itu adalah U aksen V. Ini U aksen V ditambah U V aksen. Nih, do T kan turunan ya, do turunan. Turunan dari U itu adalah 2X. Turunan dari V adalah sin X, V bukan turunan dari V ya. V-nya itu adalah sin XY kuadrat. Kemudian U-nya adalah X kuadrat. Dan turunan dari V itu adalah Y kuadrat dikali cos XY kuadrat. Dah, sampai situ. Apakah yang barusan bisa dioperasikan lagi? Tidak, karena yang satu sin, yang satu cos, kemudian fungsinya juga berbeda. Suku-sukunya juga berbeda, gitu ya. Yang berikutnya, turunan fungsi Z terhadap Y. Sob, Nanda, mana? Udah dikirim belum? Udah, Bu. Udah. Oke, kita lihat ya. ZY. U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sekarang bikin lagi. U-nya berapa untuk diturunkan terhadap Y? U-nya berapa U? X kuadrat. U-nya X kuadrat. U aksennya? 2X. Enggak. Karena dia diturunkan terhadap Y, berarti U aksennya? 0. Betul. U aksennya.
Sekarang V-nya. V-nya berapa V-nya? Sin Sin XY kuadrat. XY kuadrat. Sekarang V aksennya diturunkan terhadap Y. Berarti Cos cos XY kuadrat dikali berapa? Turunan dari XY kuadrat diturunkan terhadap Y. X2Y Diturunkan terhadap Y. Betul. X2Y. Berarti V aksennya adalah 2XY dikali cos XY kuadrat. Gitu ya. Oke. So, turunannya adalah itu tadi 2X-nya yang keliru ya. 2X-nya keliru ya. Itu. Berarti itu masih ada yang keliru. Itu 2X-nya keliru. Ya, tinggal diperbaiki ya. U aksen V 0 dikali V-nya sin XY kuadrat. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti tinggal yang belakang. U dikali V. Ya, seperti ini operasinya. Sama ya? Sudah? Kalau masih ada yang berbeda, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ingat ya, ini terhadap Y, ini diturunkan terhadap X. Hati-hati, berbeda. Gitu. Ini stop dulu. Kita pindah. Sebentar ya. Bentar loading. Ya. Kita lanjutkan. Kita mengenal bentuk Y sama dengan Fx, begitu ya. Nah, itu merupakan bentuk eksplisit namanya. Sekarang ada lagi bentuk yang lain, bentuk implisit. Yang kayak gimana? Kayak gini nih. Bacanya apa ini? Tadi ini do, sekarang ini apa? Apa ini? Ada yang tahu nggak? Pi ya. Bukan pi di pi di lingkaran, bukan ya. Pi XY sama dengan 0 atau DY per DX. Nah, ini turunan biasa. Nah, ini adalah bentuk implisit. Jadi, ketika kalian menuliskan Y aksen, kayak gitu-gitu, itu adalah bentuk eksplisit. Kalau misalkan kita pakai do Y per do X, DY per DX, itu adalah bentuk implisit. Oke, kita perhatikan. Untuk dP, nah, P ini apa tadi? X, Y. Untuk dP ini adalah turunan dari keduanya. Maksudnya apa? Kalau tadi kita hanya mencari sebagian-sebagian, kita mencari Fx, kita mencari Fy, turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Sekarang kita cari keduanya. Jadi, dx-nya kita cari, dy-nya juga kita cari.
Turunan terhadap X-nya kita cari, turunan terhadap Y-nya kita cari. Nah, dengan demikian, DY dan DX-nya itu kita bisa tentukan. DY per DX ini. DY per DX ini dari mana? Dari sini. DY dan DX. Nah, dari sini. Kita bisa menentukan bahwa DY per DX ini adalah negatif do pi per do X per do pi per do Y. Ada syarat, ini kan pecahan ya, ada syarat yang bawahnya itu nggak boleh 0. Ini untuk apa sih? Nanti kita lihat untuk menyatakan sebuah kurva pada bidang XY. Jadi nanti untuk melihat garis singgung, pakainya yang ini, untuk melihat garis singgung. Oke, kita lihat ke aplikasinya. Kita akan menentukan kemiringan garis. Kita akan menentukan kemiringan garis dari kurva X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4XY ditambah 7X sama dengan 3. Nah, kita akan mencari kemiringan garis. Nah, kemiringan garis. Berarti kita akan menurunkan dari kedua belah pihak. Maksudnya, kita akan turunkan terhadap X dan kita akan turunkan terhadap Y juga. Oke. Yang pertama, kita lihat fungsinya. Pi-nya itu adalah, fungsinya itu adalah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4XY ditambah 7X dikurangi 3. Nah, kita mencari satu dulu. Kita mencari diturunkan terhadap X. Do pi per do X. Berarti diturunkan terhadap X. Ini diturunkan terhadap X. Satu-satu. Yang pertama dulu, X kuadrat diturunkan terhadap X. Jadi 2X. 2Y kuadrat diturunkan terhadap X. Ini jadi berapa? Jadi 0. Jadi 0. Betul, jadi 0. Kenapa jadi 0? Karena dia tidak memiliki variabel X. Jadi sebagai konstanta. Kemudian, negatif 4XY diturunkan terhadap X. Jadi berapa? Negatif 4Y. Negatif 4Y. Betul. Jadi negatif 4Y. Ditambah 7X diturunkan terhadap X. Nah, diturunkan terhadap X dulu. 7X turunkan terhadap X jadi 7. Negatif 3 diturunkan terhadap X 0. Gitu ya. So, sampai sini dulu. Paham ya? So, itu diturunkan terhadap X. Sekarang, kita cari diturunkan terhadap Y. Diturunkan terhadap Y. Berarti, X kuadrat diturunkan terhadap X, terhadap Y. 0. 0. 0. Ditambah 2Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Y. 4Y. Y. Dikurangi 4XY diturunkan terhadap Y. Negatif 4X. Negatif 4X. Ditambah 7X diturunkan terhadap Y. 0. 0. Tambah 0. Kurangi 3 diturunkan terhadap Y. 0. Kurangi 0 juga. Berarti 4Y dikurangi 4X. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Sampai sini dulu. Paham ya? Kita lanjutkan. Tadi, kok nggak mau majunya? Tadi kita akan mencari kemiringan dari garis singgung tersebut di titik 1, negatif 1. Yang ini kan, di titik 1, negatif 1. Kita sudah tahu masing-masing turunannya itu diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y.
Tadi sebelumnya kita melihat bahwa nah, ini ya. Nah, ini. Turunan terhadap X ditambah turunan terhadap Y, gitu ya. D theta itu adalah turunan terhadap X ditambah turunan terhadap Y, gitu ya. Nah, kita sudah punya turunannya. Maka kita akan melihat dy per dx-nya itu adalah negatif do y per do x dibagi do y, bukan do y. Do pi per do x dibagi do pi per do y. Nah, yang ini kita kan sudah tahu nih. Nih, yang ini juga kita sudah tahu. Maka kita tinggal substitusikan negatif 1 dengan 1 dengan negatif 1. Tinggal substitusikan. Sehingga kemiringannya adalah 13/8. Gitu. So, sampai sini. Silahkan dipelajari dulu. Sambil ditulis. Kita akan mencari kemiringan. Kemiringan itu adalah dy per dx. So, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Setelah didapat do pi per do x-nya, kita tinggal cari dy per dx. Dari mana mencari dy per dx? Dy per dx itu adalah negatif dari yang diturunkan terhadap x dibagi yang diturunkan terhadap y, gitu. Udah, tinggal substitusi. Dapatlah kemiringannya 13/8. Oke, kita coba. Oh, belum. Kita masuk dulu ke turunan parsial orde tinggi. Maksudnya apa nih turunan parsial orde tinggi? Kalau tadi kita cuma nyampe fx atau fy saja, sekarang kita double. Artinya turunan kedua, ketiga seperti itu ya. Tapi parsialnya. Nah, maksudnya parsial adalah misalkan turunan parsial kedua dari fungsi fxy adalah fxx. Artinya apa? Si fungsi tersebut pertama turunkan terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap x. Nah, artinya do per do x ini dari fungsinya fxy diturunkan dulu terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap x, gitu. Ini gimana nih? Do kuadrat f, do x kuadrat. Nah, x kuadrat ini bukan dibagi dengan x kuadrat, tapi diturunkan terhadap x 2 kali. Tuh. Begitupun FYY. Artinya yang pertama turunkan terhadap y, kemudian turunkan lagi terhadap y lagi. 2 kali. Hasil dari FY turunkan lagi terhadap y. Gitu. Kemudian ada fxy. Berarti ini turunkan dulu terhadap x. Sudah dapat hasilnya. Turunkan terhadap y. Nah, sehingga di sini do per do y, do fxy per do x. Turunkan dulu terhadap x, ini dalam kurung, kemudian diturunkan terhadap y.
Sehingga jika kita menuliskan bentuk do kuadrat fxy dibagi do y per do x. Artinya y dulu, artinya x dulu baru y. Yang kanan dulu ya. Artinya x dulu, karena ini dengan ini, x dulu, kemudian y. Begitupun untuk yx. Berarti mana yang duluan? Y dulu. Y dulu. Si F turunkan dulu terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap X. Begitu ya. Kita coba. Nah, ini kalau untuk turunan ketiga, keempat, dan seterusnya, itu sama. F, Y, X, X. Berarti Y dulu, kemudian X, kemudian X. Gitu. Ya, pelan-pelan aja nanti ngoperasi ke Nana. Ini tampak panjang, tapi ini sebenarnya mudah. Apa yang harus kalian lakukan? Ketelitian dalam mengoperasikannya. Kalau dalam, misalkan ini kita akan mencari F, Y, X, X. Kalau F, Y-nya sudah salah, ke belakangnya sudah pasti salah. Gitu ya. Berarti hati-hati dalam mengoperasiannya. Kita coba. Saya punya fungsinya 3 variabel, X, Y, Z. Fungsinya 3 variabel, X, Y, Z. Nah, bagaimana fungsinya? XY ditambah 2YZ ditambah 3ZX. Gitu. Tentukan fx, fz, fzy, dan fxyz. Sekarang kita mencari fx dulu. Berarti fungsi tersebut diturunkan terhadap x. Xy diturunkan terhadap x, jadi apa? Y, Bu. Jadi Y, betul. Jadi Y. Kemudian 2YZ diturunkan terhadap X. 0. Nol. Tambah 0. Sekarang 3ZX diturunkan terhadap X. 3Z. 3Z. Tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Tambah 3Z. Gitu ya. Mudah ya? Yang kedua sekarang. FZ. FZ. XY diturunkan terhadap Z. 2YZ diturunkan terhadap Z. 2 2Y. Ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah 2Y. Terus 3ZX diturunkan terhadap Z. 3X. X. Tambah 3X. 3X. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Masih mudah ya. Sekarang FZY. FZY. Diturunkan terhadap apa dulu? Z dulu. Z dulu, baru ke Y. Y. Nah, tapi kita sudah punya FZ itu apa? 2Y plus 3X. Betul. FZ itu adalah 2Y plus 3X. Berarti kita akan menurunkan 2Y plus 3X ini kita turunkan terhadap Y. Oke, jadi gimana? 2Y ditambah 3X diturunkan terhadap Y. 2Y jadi apa? 2. 2. 2. 3X jadi apa? 0. Berarti jawabannya 2. Gitu ya. Mudahnya. Satu lagi. F, X, Y, Z. Nah, F, X, Y, Z. Berarti yang diturunkan apa dulu nih? X. X dulu. Fx kita udah punya. Berapa Fx? Y tambah 3Z. Y tambah 3Z. Oke. Y tambah 3Z kita turunkan dulu terhadap Y. Y turunkan terhadap Y jadi 1. 1. 3Z diturunkan terhadap Y. 0.
0. Berarti 1 ditambah 0. 1. 1 diturunkan terhadap Z. Nol. Gitu. Mudahnya? Tok, sambil ditulis dulu. Nanti kita latihan habis ini. Saya nggak bisa bervariasi untuk mengajar ke matematikaan begini, pakai model itu, pakai model itu, tetap saja seperti ini ya, ekspositori. Materi, contoh, latihan, begitu. Oh ya, nah. Udah, kita latihan. Nah, patokannya ini aja ya, kayak gini nih. Menulisnya begini, fx dulu, turunkan terhadap y, kemudian terhadap z. Oke, kita coba. Cok. Setengah jam deh, aduh kurang. Fx, y, z sama dengan 5x kuadrat dikurangi 12xy ditambah 14y kuadrat ditambah 6zyx dikurangi 7z pangkat 3. Tentukan F12. F12 itu berarti apa? Fx, y. Y. F23 berarti F, YZ. yz. Gitu ya. Oke, so. Tadi Nanda ya, Nanda F12 siapa nih? F12 bukan 12, maaf. F12. Nanda sahaeun. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Nomor 2 Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi untuk F23. F23 untuk siapa? Nomor 8. 8 teh saha 8. Diva. So. F13 Diva untuk siapa? 6, Bu. 6. Dina. Dina F123 nih untuk siapa? 7. 7 teh Dindin udah. Dindin mah udah ya? Udah, Bu. Udah. Ganti Din. 10, Bu. 10 Arizal. Pradifta belum ya? Pradiftanya ada? Belum, Bu. Ya. Ada, Bu. Pilih satu lagi. 321. 15 aja, Bu. Seberapa? 15. 15 Nabila. So. Biar cepat ini waktunya sebentar lagi kita. Yang F12 udah? Belum, Bu. Belum, so. Panjangnya.
Maaf, Iya. yang F12 itu, yang 12-nya X, Y ya, Bu? Ya, 1, 2 itu berarti X, Y. X dulu, baru Y. Sudah. Bentar lagi, Bu. So. Empat puluh lima. Udah 45. Panjangnya.
Ada yang sudah selesai? Ini punya Nabila F321 ya, berarti yang terakhir F321, kemudian ini punya Pradifta F123 yang kedua terakhir. Oke, kita lihat. F23 nih dari Diva dulu deh, dari F23. Saya stop share dulu. Sudah muncul ya ini jawaban punya Diva. F23 FY 2T Y 3 itu Z. FYZ. Oke, F23 0. Coba diperhatikan ini jawabannya 6X. Jawabannya benar. 6X. FY-nya sudah dapat. Oke, yang lain? Yang lain gimana? Sama, Ya? Bu. Sama, Bu. Oke, Sama, sama. Bu. Kita lihat yang berikutnya. Ini punya Diva. Ini F13. F13. Dicari dulu FX-nya. FX-nya sudah dapat. Kemudian F13-nya 6Y. Yang lain gimana yang lain? Sama, Bu. Sama. Oke. Betul jawabannya. Kemudian ini XYZ. 1, 2, 3. Jawabannya 6. Betul, betul. Yang lain? Sama? Sama. Oke. Sama, Bu. Ini FZYX 321. 321. Coba perhatikan. ZYX FZ. FZ-nya berapa FZ-nya? Yang lain gimana yang lain? FZ 6YX dikurangi 21Z pangkat 2. Tuh. Diturunkan terhadap Y. Di mana kelirunya nih? X turun terhadap X. Betul, 6. Yang lain gimana yang lain? Hasilnya sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya, 6X diturunkan terhadap X itu 6. Oke, satu lagi. Nomor 1. Ini ya. F12. Negatif 12 tambah 6Z. Ya betul. Fx-nya dulu dicari. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Mudah? Nanti minggu depan tes dulu Nukia FYZ 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, tes dulu untuk mengingat.
953 ini ada soal, beberapa soal bisa dikerjakan oleh kalian. Kemudian nanti saya akan berikan lagi soal di GC sebagai tambahan penilaian ya, sebagai tambahan penilaian untuk saya menambahkan nilai harian. Soalnya akan berbeda. Ini beberapa soal latihan dan nanti saya akan tambahkan untuk soal-soal yang barusan. Yang barusan itu yang Yang turunan orde tinggi ya, orde tinggi. Oke, sampai di sini dulu pertemuannya. Kita bertemu kembali. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya. Kita bertemu kembali di Kamis depan dengan materi apa? Saya lupa. Turunan berarah atau apa ya? Nanti saya beritahukan kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi